Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran IPA dalam pembahasan sistem reproduksi pada manusia. Dan pokok bahasan kali ini yaitu mengenai struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, di mana pembahasan yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu organ reproduksi pada laki-laki, spermatogenesis, organ reproduksi pada perempuan, oogenesis, siklus menstruasi, dan fertilisasi dan kehamilan. Langsung saja kita bahas yang pertama yaitu organ reproduksi pada laki-laki. Namun sebelum masuk pada organ reproduksi pada laki-laki, berikut ini adalah tabel struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Sudah membacanya? Kita lanjut pada pembahasannya, yaitu alat reproduksi atau alat kelamin laki-laki dapat dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. A. Alat reproduksi luar. Alat reproduksi luar merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Yang pertama yaitu penis. Bagi kamu, anak laki-laki, air kencing dikeluarkan melalui organ yang disebut penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup atau prefuse, dan kulup inilah yang dipotong saat seseorang dihitan. Yang kedua, skrotum. Pada bagian di dekat penis terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat dua buah atau sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur. Skrum juga berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Selanjutnya, alat reproduksi dalam. Alat reproduksi dalam merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat reproduksi dalam antara lain terdiri atas testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Agar lebih paham, kita bahas satu persatu. Yang pertama, testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah dua buah atau satu pasang dan terdapat dalam skrotum. Saat ini, mungkin kamu berusia antara 13 atau 14 tahun kan? Pada usia tersebut, testis mulai mereproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Nah, tahukah kamu apa itu sperma dan hormon testosteron? Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki, seperti membesarnya jakum dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis. Pada masa inilah kamu berada pada masa pubertas. Masa pubertas adalah masa ketika seseorang anak laki-laki mengalami pematangan fungsi seksual yang disertakan perubahan fisik dan psikis. Yang kedua, saluran sperma. Saluran sperma tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Sperma yang dihasilkan di dalam testis akan keluar melalui epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna. Dan pada vas deferens, yaitu merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Masih ingat kamu bahwa air kencingmu keluar melalui penis? Uretra selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma juga berfungsi sebagai saluran urin. Proses keluarnya sperma ini dikarenakan dengan istilah ejakulasi. Yang ketiga, kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan, mani atau semen. Kelenjar reproduksi pada laki-laki terdiri atas vasikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Vasikula seminalis merupakan struktur yang berbentuk seperti kantong kusut kecil yang berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang posterior dari kantong kemih. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang bersifat basah atau alkali yang mengandung fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang B, kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan
sedikit asam atau pH 6,5 dan mengandung beberapa zat yaitu asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi ATP. Yang kedua beberapa enzim yaitu pepsinogen, lisozim, dan amilase. Yang ketiga seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. C. Kelenjar Cowper atau bulbouretra. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Cairan ini berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Itulah pembahasan mengenai struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Dan untuk subjudul selanjutnya yaitu mengenai spermatogenesis. Silahkan hafal untuk minggu depan.